Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau mulia. Betapa agung dan mulianya Engkau ya Tuhan. Engkau layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami umat-Mu datang kepadamu, menghampiri tahta kasih karunia-Mu, supaya setiap kami mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Dan saat hari ini kami bersama hamba-hamba-Mu datang kepadamu ya Tuhan, untuk menyatakan rasa syukur kami dan terima kasih kami kepadamu atas karya pengorbanan-Mu di kayu salib, atas karya penebusan-Mu, atas setiap kami orang yang percaya kepadamu. Sehingga oleh karena iman percaya kami kepadamu, kami memperoleh keselamatan kekal. Oleh karena kami beriman kepadamu, kami bisa mengalahkan hal-hal yang terjadi atas kehidupan setiap kami. Kami bisa merobohkan benteng-benteng dalam kehidupan setiap kami. Persoalan pergumulan yang kami hadapi, dengan iman semuanya akan berlalu. Dengan iman kami hadapi semuanya. Dengan iman kami diberikan kesanggupan dan kemenangan daripadamu. Pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan, kami datang menyembah-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau baik. Kami membaca sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Terangi pikiran batin dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran yang taat. Sehingga pada waktu benih firman ditabur, kuasa-Mu dilimpahkan atas kehidupan setiap kami. Sehingga setiap kami yang susah dihiburkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan, dan yang miskin diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik. Kami mau membaca sebagian daripada firman-Mu. Terangi pikiran batin dan roh kami. Beri kami telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran yang taat. Sehingga setiap benih firman yang kami dengar, kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan apabila saya bersama dengan Bapak Ibu Saudara beribadah di masa-masa PPKM. Kita sudah diizinkan untuk ibadah onsite, maupun kita juga mengadakan ibadah online. Namun setiap hari Minggu kita berada ibadah onsite pada saat hari ini. Nah, tim Gembala bersama dengan tim sedang mengadakan mission trip ke Solo dan Tawangmangu. Jadi kebetulan saya juga sedang berada di Jakarta. Beliau mempercayakan pelayanan di tempat ini, GB Profession. Doa dan harapan kita, jemaat yang Tuhan percayakan digembalakan di tempat ini, Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan, dan kita hidup di dalam iman. Amin. Karena memasuki daripada dekade bulan September sampai dengan bulan September tahun depan, kita berjalan di dalam iman. Kita dibawa oleh Tuhan supaya saudara dan saya memiliki iman yang tangguh, iman yang tumbuh, dan iman yang selalu berbuah. Amin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menghemat waktu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 8,
Firman Tuhan berkata, sebelum saya masuk ke slide, saya memberikan pendahuluan, dan ini yang akan sampaikan nanti di Menara Doa. Jadi Ibrani 11 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang telah diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham itu diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Abraham tidak tahu tempat di mana tanah itu Tuhan berikan. Namun oleh karena ketaatan Abraham merupakan inspirasi bagi kita semuanya. Ketika kita mendengar perintah Tuhan, Abraham mendengar perintah Tuhan untuk meninggalkan asal usulnya, meninggalkan negerinya, dia pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Abraham taat karenanya. Nah, ketaatan Abraham ini merupakan inspirasi bagi setiap kita akan panggilan Tuhan atas hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham tidak tahu dipanggil menuju kemana negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya itu. Tetapi pada waktu dia mendengar perintah Tuhan, dia taat. Nah, ketaatan akan melahirkan, iman yang melahirkan ketaatan membuat saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Itu perintah Tuhan yang pertama, supaya Abraham meninggalkan Ur Kasdim menuju tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan Tuhan juga berjanji bahwa keturunannya banyaknya akan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Itu janji Tuhan. Tetapi pada waktu dia mendengar janji Tuhan, usianya 100 tahun pada waktu itu. Janji-janji belum datang, tetapi dia tetap menunggu. Dia tetap taat, mendengar, dan memperhatikan janji itu. Menunggu janji bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di laut, di tepi laut. Dan seperti bintang di langit. Itu janji Tuhan. Nah, pada waktu janji itu digenapi di usia tua 100 tahun, maka melahirkanlah Ishak. Sarah melahirkan Ishak. Tapi di tengah-tengah terima janji seperti itu, harus mempersembahkan anaknya. Tetapi oleh karena iman akan melahirkan ketaatan. Tuhan mau supaya saudara dan saya pada waktu menjalani kehidupan kita taat bersama dengan Tuhan. Beberapa bulan yang lalu saya sharekan kepada di Menara Doa, di Profession. Kadang kita berada di dalam persimpangan jalan. Kita harus memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Dan pada waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, selaras dengan iman yang Tuhan percayakan kepada kita, iman itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita. Iman kita yang memampukan kita untuk memilih jalan mana yang harus kita tempuh. Nah, hari ini saya mengambil tema 4 langkah iman mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan kepada setiap kita di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, tapi untuk menghemat waktu kita membaca ayat yang ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Judul perikopnya di sini adalah kebahagiaan orang fasik itu semu. Mari kita baca bersama-sama dari nats ini. Mazmur 37 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. 1, 2 ya.
Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini jelas mengatakan pada saudara dan saya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu akan menjadi kenyataan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dua sisi. Gelap dan terang. Hidup dan mati. Baik dan buruk. Susah dan senang. Gagal dan berhasil. Namun Allah menghendaki kepada saudara dan saya supaya saudara mengalami kehidupan bukan dalam kegelapan tetapi dalam terang. Tuhan merindukan saudara dan saya hidup bukan mati. Tuhan rindu saudara dan saya senang bukan susah. Tuhan rindu supaya saudara dan saya berhasil bukan gagal. Itu kerinduan Tuhan. Namun, saudara dan saya harus memahami apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan tidak menginginkan saudara dan saya hidup dalam kegelapan, tetapi saudara dan saya hidup dalam terang Tuhan. Tuhan rindu supaya saudara dan saya hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, bukan mati. Tuhan mau supaya saudara dan saya senang, bukan susah. Tuhan mau supaya saudara dan saya berhasil, bukan gagal. Nah, oleh karena itu, hanya setiap kita perlu menemukan iman yang memberikan kesanggupan kepada saudara dan saya untuk mengubah gelap menjadi terang, untuk mengubah duka cita menjadi sukacita, untuk mengubah yang tidak baik menjadi baik, oleh karena iman percaya kita kepada Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab jelas mengatakan kepada setiap kita, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan katakan, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yang percaya katakan amin. Hidup saudara dan saya itu berharga di mata Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik atas kehidupan setiap kita. Tuhan tidak merancangkan hal-hal yang buruk terjadi atas kehidupan kita. Seandainya saudara dan saya mengalami hal-hal yang buruk, persoalan penderitaan, kesusahan, dan gelap dalam kehidupan kita. Itu bukan keinginan Tuhan. Itu bukan kerinduan Tuhan. Pada waktu saudara mengalami seperti itu, kita berada di dalam lembah kekelaman. Kita berada di dalam bayang-bayang maut. Pada waktu saudara dan saya beriman kepada Tuhan, bukankah firman Tuhan sudah berkata, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau begitu, di dalam nats bacaan Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Kita ambil benang merahnya. Ada 4 langkah iman mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Langkah iman yang memimpin saudara dan saya dari kegagalan menjadi keberhasilan.
perhatikan ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Alkitab memberitahukan kepada setiap saudara dan saya, langkah iman yang pertama untuk mengubah kegagalan menuju keberhasilan, Tuhan mau supaya saudara dan saya percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menggembalakan kehidupan setiap kita, dalam tindakan percaya kita kepada Tuhan, maka saudara dan saya harus melakukan yang baik. Itu iman percaya kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Amin. Oleh karena itu, langkah iman yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Dalam percaya ada tindakan kebaikan, melakukan yang baik. Alkitab memberitahukan kepada setiap kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya saudara dan saya hidup di dalamnya. Itu kerinduan hati Tuhan. Pada waktu saudara melangkah di dalam iman, dalam percaya kita kepada Tuhan, kita hidup melakukan hal yang baik. Amin. Kadang kita melakukan yang baik saja diburai julma, dikata-katai orang, diceritai orang. Kita melakukan baik, berbuat yang baik, memberikan sedekah, memberikan memberikan bantuan kepada orang lain, disalah mengerti. Namun tindakan orang yang percaya tidak peduli. Dia tetap melakukan yang baik. Hidup memiliki karakter di dalam Kristus. Tetap melakukan kebenaran meskipun di tengah-tengah orang yang tidak benar. Tetap melakukan kebaikan di tengah-tengah orang yang tidak baik. Itu orang yang berintegritas. Tetap melakukan kebaikan meskipun di tengah-tengah ancaman. Tetap melakukan kebaikan meskipun tidak mendapatkan penghargaan. Tetap melakukan kebaikan meskipun tidak ada hadiah yang akan kita dapatkan. Itu ciri-ciri orang yang percaya kepada Tuhan. Mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Maka dalam percaya kepada Tuhan dia tetap melakukan kebaikan. Walaupun di tengah-tengah lingkungan yang tidak baik. Tetap melakukan kebaikan meskipun tidak dilihat orang. Tetap melakukan kebaikan meskipun tidak dihargai. Kadang disalah mengerti. Itu yang Tuhan mau. Langkah iman yang pertama ini, ketika saudara percaya, maka dalam percaya ada tindakan kesetiaan. Dalam percaya kepada Tuhan, itu ada tindakan tetap setia. Abraham setia akan panggilan Tuhan untuk meninggalkan negeri asalnya ke negeri yang dijanjikan Tuhan. Abraham tetap setia kepada Tuhan untuk menerima janji Allah bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di tepi laut dan bintang seperti di langit. Abraham tetap percaya pada waktu dia mempersembahkan anaknya yang dijanjikan, Allah menyediakan, Allah Jehovah Jireh. Itu kehidupan orang yang percaya. Sehingga kita memiliki kehidupan kekristenan yang tangguh, yang tumbuh dan yang berbuah. Hal yang kedua, langkah iman yang kedua,
Perhatikan ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tadi pagi saya request lagu sama Mbak Lasma. Karena rahasia supaya saudara dan saya mendapatkan anugerah daripada Tuhan, maka langkah iman yang kedua, supaya saudara dan saya bergembira. Marlasni roha, bersukacita, tertawa. Jadi saya merukes lagu tertawa. Lagunya Mira Prayogo. Kita thank you. Habis saya tanya song leader enggak tahu Pak, nah, ya, aku tembak langsung saja. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab itu memberitahukan kepada kita langkah iman yang kedua, dan bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu menjadi kenyataan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji kepada saudara dan saya untuk menggapai janji Tuhan, jangan bersedih. Nunggu janji Tuhan. Pada waktu kita beriman, percaya kepada Tuhan, walau belum melihat, itu kita percaya, kita menerimanya. Itu beriman. Kalau saudara lihat dulu baru percaya, beda. Seperti cucu si Joni minta, Opung, aku minta sepeda. Tapi dia berdoa, didengar opungnya kuat-kuat. Oh ya dibelikan. Bukan seperti itu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, langkah iman yang kedua untuk menerima janji Tuhan yang Tuhan nyatakan, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Yang pertama karena percaya. Posmarohata, itu Tuhan. Tuhan pasti menyediakan, Tuhan pasti memberikan. Pada waktu kita percaya, kehidupan kita benahi hidup ini untuk hidup baik, untuk hidup benar, untuk hidup setia. Setia sama Tuhan itu pasti. Lalu setia sama siapa? Pasangan. Kok pasangan kita berkhianat, tetap setia kita? Amin. Jemaat ngobahi saya supaya tetap setia sama Tuhan. Sama, kita harus setia sama Tuhan. Jangan pula kita bilang, kesetiaanku tak luntur, hatiku rela berkorban. Tapi pada waktu diperhadapkan masalah, beda. Katanya dunia ini milik mereka berdua. Tetapi pada waktu ada tantangan, ada persoalan, M130 ada cerita itu ya kan. Lagi pacaran ngarung jeram, tiba-tiba mau jatuh gitu. Pacar menyelamatkan dirinya sendiri. Syukur ada tokoh M50 itu menolong dia. Nah, ini gambaran supaya saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita tetap setia kepada Tuhan. Lalu yang berikut, Tuhan mau supaya saudara bergembira pada waktu sedang menanti Tuhan, menanti janji Tuhan. Bergembira adalah ciri orang yang mencari Tuhan. Kalau saudara mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka Alkitab menjawab atas kehidupan setiap kita. Di dalam Pemazmur mengatakan, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah
terlambat. Ini janji Tuhan di dalam Mazmur. Walaupun di dalam kesengsaraan, ciri-ciri orang yang bergembira karena Tuhan itu tetap mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Lalu bergembira adalah ciri orang yang percaya, ciri orang-orang benar. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Nah, ciri orang yang bergembira karena Tuhan adalah ciri orang-orang yang percaya, orang-orang yang benar bersama dengan Tuhan. Bergembira adalah ciri orang-orang yang berjalan menurut firman-Nya. Yang mengerti janji Tuhan pasti digenapi. Yang ketiga, biar cepat pulang kita. Ayat yang kelima, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Ia akan bertindak. Saudara, langkah iman yang ketiga, berserahlah kepada Allah tanpa mempertanyakan kehendak Tuhan. Untuk berserah itu enggak gampang. Karena kita punya keinginan, punya kerinduan, punya cita-cita, punya apa? Padahal kita sering nyanyi, suka-sukamu Tuhan. Tetapi kenyataan dalam hidup ini, lomoku Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Kan begitu. Nah saudara, Alkitab ajarkan kepada setiap kita, langkah iman yang keempat untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan pada waktu saudara berserah kepada Allah tanpa mempertanyakan kehendak Tuhan. Nah, pada waktu saudara dan saya berserah kepadanya, anugerah Tuhan itu dilimpahkan atas kehidupan setiap kita. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Amin. Itu bukan isapan jempol belaka. Pada waktu saudara menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan dang tolak peau, gak sanggup aku Tuhan. Nah kita serahkan sama Tuhan. Kalau kita menyerahkan pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita kepada Tuhan, pencobaan yang kamu alami tidak melebihi daripada kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kita cakap untuk menanggungnya. Terkadang pada waktu kita mengalami masalah berat, kita nikmati masalah itu, lalu mengandungnya mang tahi borat nengo lukon. Bu Heni sama Pak Slamet ndak ngerti bahasa itu. Iya. Nah saudara, terkadang kegagalan anak Tuhan itu bukan karena dia tidak percaya. Tetapi ketika ada masalah, dinikmati masalah itu. Lupa janji Tuhan. Nah itu yang sering terjadi. Oleh karena itu mari kita berserah kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan sangat menentukan masa depan kita. Bahwa kita tidak sanggup, kita tidak mampu karena kasih karunia kita mampu, begitu. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi kita berserah kepada Tuhan, kasih karunia Tuhan itu akan melimpah-limpah atas hidup ini. Pada waktu saudara dan saya berserah kepada Tuhan, datang pertolongan. Yang terakhir, langkah iman yang keempat untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan adalah ketika saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan.
Pada waktu saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, perhatikan ayat yang ke-7. Pada waktu saudara dan saya menanti-nantikan Tuhan, anugerah Tuhan melimpah atas kehidupan saudara dan saya. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian, Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Janganlah marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Tuhan mau di tengah-tengah keadaan yang tidak baik, maka langkah iman yang keempat, kita harus menanti-nantikan Tuhan. Pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, kesabaran kita itu akan muncul. Alkitab berkata kepada setiap kita, saat kita menanti-nantikan Tuhan, membutuhkan kesabaran. Pada waktu kita menanti-nantikan, kesabaran kita akan muncul. Tapi pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pada waktu kita sedang menanti-nantikan Tuhan, tetap Tuhan ingatkan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua akan berlalu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saudara memahami akan hal ini, di mana imanmu, di mana imanku? Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Adakah iman di hati ini? Pada waktu saudara beriman kepadanya, kita diberikan tadi kan, pada waktu kita sedang menanti-nantikan Tuhan, diberikan kesabaran. Orang yang sabar besar pengertiannya, tambah hikmat, tambah mengerti. Orang yang sabar adalah orang yang berakal budi. Saya bacakan kepada saudara, orang yang sabar besar pengertiannya di dalam Amsal pasal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah? Apa yang dibesarkan? Kebodohannya. Makanya Tuhan mau pada waktu kita sedang menanti-nantikan Tuhan, diuji kesabaran kita. Kalau kita sabar, kita dapat mengerti, memahami. Tapi kalau kita nggak sabar, cepat marah, memperbesar kebodohan kita. Lalu, orang yang sabar, pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kesabaran. Tapi kita sering bilang kepada setiap kita, sabar ada batasnya loh. Diinjak sekali kaki oke lah, gak apa-apa, maaf. Kedua kali diinjak, awas loh. Ketiga kali, tonjok loh. Nah, gitu. Saudara, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan.
Orang yang sabar adalah orang yang berakal budi. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang menjadi panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Saudara, Tuhan mau pada waktu kita menanti-nantikan Tuhan, pada waktu kita sedang berdiam diri menanti-nantikan Tuhan, iman kita sedang dibangkitkan oleh Tuhan. Kita ini seperti burung Raja Wali, akan naik terbang tinggi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pujian lama, dengan imanku kuhadapi semuanya. Dengan imanku ku hadapi semua, dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung persoalan, gunung-gunung kesusahan, dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua, dengan berdoa semua berlalu. Letak kekuatan kita di dalam tekun berdoa, dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua, dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur sama besar kuasanya, dengan bersyukur sampai berlalu. Saudara, dengan iman kita bisa menghadapi semuanya. Apabila saudara dan saya punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Dengan berdoa kita bisa menghadapi semuanya. Dengan bersyukur anugerah Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Oleh karena itu, pagi menjelang siang hari ini, mari kita rekomitmen untuk meraih janji Tuhan. Ada 4 langkah iman untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Langkah iman yang pertama, percaya. Yang kedua, bergembira karena Tuhan. Yang ketiga, dengan cara menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Pada waktu saudara dan saya berserah kepada Tuhan, tidak mempertanyakan kehendak Tuhan, apa yang akan terjadi? Karena kita tahu kehendak Tuhan pasti yang terbaik yang terjadi. Yang keempat, pada waktu kita sedang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan membangkitkan kesabaran kita. Maka Tuhan ajarkan kepada kita bersukacitalah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak mau main gereja-gerejaan. Bila iman kita tumbuh, kita menjadi tangguh dan kita akan bertumbuh dan berbuah. Mari serahkan kehidupan kita
Karena hidup ini adalah penyembahan. Mari kita siapkan hati kita untuk merefleksikan langkah iman untuk mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Hidup kita adalah dirancang Tuhan untuk menyembahnya, untuk memujinya, untuk memuliakannya. Saudara, hidup kita adalah penyembahan. Kita milik Tuhan. Semua daripadanya lah Tuhan karuniakan atas kehidupan kita. Kalau hidup ini adalah penyembahan, mari kita merefleksikan kehidupan kita. Sudahkah kita menjadikan hidup ini berharga di matanya? Karena Tuhan menjadikan saudara dan saya itu berharga. Dan kita adalah miliknya. Ada tanggung jawab yang kita emban. Ada tanggung jawab yang kita pikul. Untuk memuliakannya. Untuk mengagungkan namanya. Dengan cara saudara dan saya hidup beriman kepadanya. Pada waktu saudara dan saya memiliki iman. Oleh karena firman. Iman timbul daripada pendengaran akan firman Tuhan. Maka iman kita muncul. Iman kita timbul. Iman yang mengalahkan dunia. Iman yang memindahkan gunung. Iman yang merobohkan tembok-tembok. Siang hari ini Tuhan mau saudara dan saya memahami isi hatinya Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah menginginkan saudara dan saya hidup dalam kegelapan. Tuhan mau supaya saudara dan saya hidup dalam terangnya Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya tidak mati dalam kebinasaan. Tetapi kita hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Tuhan tidak mau saudara dan saya hidup dalam kesusahan. Tuhan mau saudara enjoy, sukacita bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya saudara dan saya sukses, berhasil, bukan gagal. Memiliki iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, bergembira karena Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan nantikan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Hidupku adalah penyembahan. Mari kita hampiri Tuhan, sajak kita bangkit berdiri. Ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku
bersenap hidupku persembahkan. Sembah Tuhan. We worship you Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Gerejamu GPI Profession menyembah-Mu Yesus. Haleluya. We worship you. We worship you. Engkau ajaib di tempat ini. Gerejamu di tempat ini memiliki iman yang tangguh, yang mengubahkan kegagalan menjadi keberhasilan. Oleh karena kami percaya kepadamu dan kami bergembira karena Engkau atas janji-janjimu, dan kami berserah atas kehidupan kami kepadamu, dan kami menanti-nantikan Engkau. Saatnya Engkau menggenapi janjimu, digenapi atas hidup kami, sehingga kegagalan akan menjadi keberhasilan, duka cita menjadi sukacita, ratap tangis menjadi tari-tarian, kutuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan karena iman. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk.